Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 4 kitab Sulukul Abdi ila Ma'rifatillah. Dan pada itu ayat, itu firman Allah Ta'ala bintangan surah Al-Isra ayat 19 semalam. Dan pada itu ayat latifah, ada mengandung latifah, ada mengandung rahasia, ada mengandung makna yang halus, pahaman yang halus, mengandung hikmah, yaitu pakaian hamba menghadap Allah. Ada 3 pakaian. Nah, jadi pakaian hamba menghadap Allah ada tiga pakaian. Yakni yang pertama adalah pakaian iman. Pakaian iman. Dan yang kedua pakaian Islam. Dan yang ketiga dan pakaian ihsan. Iman, Islam, ihsan. Nah, ini. Di dalam kitab Sahih Muslim ada namanya Kitabul Iman karena di dalam kitab Sahih Muslim ada namanya Hadis Jibril. Hadis Sayyidina Jibril, riwayat daripada Sayyidina Umar. Nah, jadi ulun lihat di dalam kitab Sahih Muslim masalah Kitabul Iman, Hadis Jibril, rawinya Sayyidina Umar. Nah, itu ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama itu mendahulukan Islam. Jadi mahwal Islam berdahulu, hanyar mahwal iman, hanyar mahwal ihsan. Nah, riwayat yang lain itu riwayat mendahulukan mahwal iman. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Jadi ada 2 riwayat yang berbeda. Jadi boleh jadi kedua-duanya betul. Nah, jadi sama ini, apabila kita mentakdimkan berdahulu iman, hanyar Islam, hanyar ihsan, itu barangkali arkanuddin, rukun-rukun agama atau maratibuddin, martabat-martabat agama itu barangkali memandang segi amal. Jadi memandang segi amal, iman, Islam, hanyar ihsan. Itu bi'tibaril amal. Nah, kalau kita bi'tibari ahlil amal, orangnya itu kayaknya berdahulu Islam, iman, hanyar ihsan. Nah, ulun mau umpati riwayat yang berdahulu Islam dulu. Islam, iman, ihsan. Riwayat yang mendahulukan Islam, mahwal Islam dulu, pertanyaannya hanyar mahwal iman, hanyar mahwal ihsan, daripada Sayyidina Jibril menyerupai manusia, sahabat Nabi, Dihyatul Qalbi. Nah, jadi pertanyaan pertama mahwal Islam. Ini barangkali mentakdimkan Islam hanyar iman, itu barangkali memandang orang yang beramal. Kita ini yang kita dahulukan, kita adalah Islam. Kita Islam.
Ada orang masuk Islam, kan orang masuk Islam, gitu. Mengucap 2 kalimat syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat, lalu inya mu'allaf, orang nang dijinaki hatinya. Nah lalu ketika itu Nabi kita membagikan ganimah, Nabi kita membagikan zakat, Nabi kita membagikan harta. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini melihat Nabi kita memberi ini, memberi ini, memberi ini. Ada seorang laki-laki nang kada diberi Nabi, kada dapat dah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang ke Nabi agak membisiki gitu nah. Artinya ya Rasulullah, itu nang apa kada dapat gitu nah. Inya mukminun, inya orang beriman. Jadi ujar Nabi Muhammad, inya muslim lah. Artinya inya hanyar masuk Islam lah. Nah, inya belum kuat imannya gitu nah. Imannya belum kuat, cuma hanyar mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, berarti dalil menunjukkan arkanuddin, rukun-rukun agama atau maratibuddin, martabat-martabat agama, memandang kitanya itu dahulu Islam. Yeah. Ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah. Dinta ya Nabi kami aslamna, kami berislam. Dinta berarti Islam dulu hanya iman. Kita terlahir agama kita agama Islam. Belum lagi belajar sifat 20, belum lagi belajar tauhid. Nah, ini kalau kita memandang kitanya. Jadi Islam dulu hanya iman. Berarti menunjukkan iman itu setiap iman pasti Islam. Cuma setiap Islam belum tentu beriman. Memandang orangnya nih, ada orang tuh masuk Islam cuma hati kada beriman, nang kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, bebuhan munafik, raisul munafikin. Nah jadi Islam, iman, ihsan. Nah cuma ada je riwayat iman dulu, imbah iman hanyar Islam, hanyar ihsan. Nah pas di kitab kita nih, kita mendahulukan iman, Islam, hanyar ihsan. Ini barangkali memandang segi amalnya. Memandang segi amalnya. Mengapa? Sama ini. Iman itu kan antu'minuna billah, antu'mina billahi, bahwasanya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya ila akhir. Nah jadi iman itu adalah amalan akal kita. Iman itu adalah at-tasdiq bil qalbi, artinya meyakini di dalam hati kita. Dinta akidah. Nah kalau akidah itu pasti di permulaan, karena awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Nah, berarti iman berdahulu. Ini segi amal, bukan orangnya lain. Kalau orangnya Islam hanya iman, kalau amalnya iman dulu hanya Islam. Nah, jadi iman. Ada ulama agak meringkas, al-iman antak sudallah. Iman itu ialah engkau mengqasad akan Allah. Minta la maksuda ilallah ya. Tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Nah itulah iman. Jadi antak sudallah, bahwasanya engkau mengqasad akan Allah. Itu iman. Oleh karena itu kita rajin ada mendengar riwayat hadis, man shoma ramadhana imanan wah
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa orang yang puasa imanan karena keimanan, wahtisaban karena mengharap pahala dari Allah, ihtisaban. Nah, jadi imanan wahtisaban itu antara iman dengan ihtisab. Ihtisab itu kita arti ikhlas. Nah, jadi iman itu adalah asal. Iman itu adalah sebab. Sebab apa? Sebab kita puasa berarti ibadah zahir, fikih ampunnya. Ihtisaban, ihtisaban itu karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena dunia, berarti ikhlas. Ikhlas itu amal juga. Nah, amal di situ dikehendaki amal batin, amal hati. Orangnya puasa, orangnya ikhlas. Puasa amal zahir, ikhlas amal batin. Cuma kunci dasarnya iman. Imanan wahtisaban, iman wahtisaban. Ada kalimat iman. Oleh karena itu di Quran itu kan ya ayyuhalladzina amanu hanyar wa amilus sholihat. Jadi iman dulu hanyar amal. Hanyar amal. Karena iman ini sabab, amal itu musabab. Si iman inilah yang melahirkan amal. Nah, sama itu. Berarti iman berdulu. Hanyar Islam, hanyar ihsan. Sama itu susunannya. Jadi satu iman. Cocok di dalam risalah Muawanah Habib Abdullah Al-Haddad, alaika pemulaan lazimi atas engkau adalah bitaqwiyatil iman, dengan menguatkan iman. Jadi kita duduk-duduk di majelis semacam ini, mudah iman kita dikuatkan Allah. Ya, iman tuh yazid wa yanqus. Iman tuh bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan iman tuh bisa hilang. Nauzubillah, mudahan mati membawa iman. Nah, itu tuh duduk-duduk di majelis semacam ini. Napa yuk mendengar-dengar ilmu agama, mendengar-dengar Al-Quran, mendengar-dengar hadis Nabi. Mudahan iman kita bertambah. Jadi iman itu pendorong beramal. Iman itu sama itu. Baik amal zahir, baik amal batin. Dan pakaian Islam bulan, pakaian Islam. Nah, ada ulama meringkas, ini agak ringkas nih. Mahwal Islam, apa itu Islam? Islam itu kan mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang, puasa, berzakat, berhaji. Itu kan rukun Islam yang 5 dah. Nah, ada yang ringkas, Islam itu anta'budallah, engkau beribadah akan Allah. Engkau beribadah akan Allah. Nah, itu namanya Islam. Nah, jadi kita beribadah itu Islam tak? Nah, Islam. Memang al-Islam lugatan al-inqiyad ya. Islam itu secara bahasa artinya tunduk. Al-inqiyad wa huwa at-ta'at, artinya taat. Berarti orang yang kada taat itu disebut maksiat. Orang kada sembahyang tuh orang maksiat. Orang kada puasa tuh orang maksiat. Orang nang kada berzakat itu orang maksiat. Ya kah? Orang nang haji padahal mampu, ya kah? Lalu inya kaina kulir, itu adalah orang maksiat. Nah, jadi oleh karena itu Islam itu anta'budallah, menyembah akan Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pakaian ihsan. Ihsan itu ada ulama meringkas. Ujar ulama, al-ihsan antashhadallah, engkau musyahadah kepada Allah, engkau muraqabah kepada Allah di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Nah, jadi ulun-ulang, iman antaksudallah,
kita menghendaki Allah, anu kita maunting Allah ridanya, ya kan? Nggih, maunting Allah, maunting ridanya, itu artinya iman. Yang kedua Islam. Islam itu antak budallah, engkau ibadah kepada Allah. Ihsan, ihsan itu antas hadallah, engkau musyahadah akan Allah. Nah, jadi itu arti iman, Islam, ihsan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Nah, imanan wahtisaban. Jadi siapa orang yang puasa, nah orang puasa itu orang Islam, karena puasa itu ibadah zahir, Islam ampunnya, aturan Islam ampunnya. Imanan karena iman, karena iman. Nah, jadi pondasinya iman. Jadi awal durungan inya tuh puasa tuh memang iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Berarti yang dipanggil orang beriman. Jadi puasa tuh memang iman dulu. Untuk biar sehat, biar gagah awak. Mun kadeda imannya, atau ada juga cuma kayak kolimbit bawang, itu rabit dihiga motor satum, makan nasi bungkuk, padahal bulan Ramadan. Nang ianya iman. Nah, jadi iman wahtisaban bulan. Nah, ada ihtisab tuh kita masukkan umpama ke ihsan. Nah, jadi terkumpul tak. Jadi kita nih di dalam ibadah ada hati kita, ada badan kita, ada akal kita. Seberataan ketiganya beramal, ya kah? Beramal. Awak kita rukuk sujud iktidal, ya kalah. Nah, kemudian hati kita musyahadah, muraqabah kepada Allah. Adapun akal kita adalah tidak ada nang diunting kecuali Allah, ridanya Allah, lillahi ta'ala. Nah, sama itu. Nah, kemudian pulang sambungannya, maka apabila berpakaian hamba dengan itu 3 pakaian dipakai nih, tadi pakaiannya dipuruk, diisi baju tuh dipuruk. Nah, jadi maka apabila berpakaian hamba dengan itu 3 pakaian, maka hamba itu disebut bertariqat, disebut namanya bertariqat. Tarikat itu apa? Tarikat itu amal. Tarikat itu amal. Dan ilmu yang 3, ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu yang 3 tuh disebut namanya syariat. Jadi syariat itu ilmunya, tarikat itu adalah amalnya. Syariat adalah pakaiannya, tarikat adalah memuruknya. Nah, memuruk pakaiannya tadi. Nah, dia berarti punya diisi ilmu kada diamalkan, kayak diisi baju cuma kada dipakai. Berarti telanjang telanjang. Orang diisi baju tuh dipakai, diisi ilmu tuh diamalkan. Berarti ilmu itu seperti pakaian. Ilmu fikih, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar tauhid, belajar ilmu iman, belajar ilmu Islam, belajar ilmu ihsan. Mudahan kau mengamalkan.
Nah, jadi ma'amalakan fikih, ma'amalakan tauhid, ma'amalakan tasawuf, ma'amalakan fikih beribadah, ma'amalakan tauhid ya kah nang diunting Allah ikhlas karena Allah ya kah, ma'amalakan tasawuf nang musyahadah murakabah kepada Allah. Nah, diamalkan minta tak. Nah, ma'amalakan nang tiga tuh tarikat namanya. Jadi tarikat itu bukan semata-mata zikir aja. Ya kan nang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu memang tarikat. Cuma tarikat secara khassah. Entah itu tarikat Samaniyah, tarikat Naqsabandiyah, tarikat Alawiyah, ada lagi tarikat-tarikat nang Mu'tabarah, tarikat Syaziliyah, tarikat Qadiriyah, ya kan? Tarikat Khalwatiyah. Nah, ada tarikat-tarikat bentuk-bentuk zikir-zikir amalan. Itu tarikat secara khassah. Ini ada tarikat secara umum. Tarikat secara umum adalah mengamalkan ilmu. Nah, sambungannya pulang. Maka syariat itu pian catat di bawah ilmu, dan tarikat itu pian dabit di bawah amal, adalah dua kaki orang yang suluk. Ini bahasa istiarahnya adalah dua kaki orang yang suluk kepada Allah. Orang nang papiruna ilallah, larilah engkau kepada Allah, kepada rahmatnya Allah. Nah, jadi orang yang suluk, orang yang berjalan ada punya dua kaki. Nah, mun kada bekaki kada kau berjalan. Apa jalannya? Syariat dengan tarikat. Ini kada kau dipisah ini. Kada dipisah. Syariat kada kau dipisah dengan tarikat. Inilah kalau kita belajar kitab Bidayatul Hidayah susunan Imam Ghazali, sarahnya Marakil Ubudiyah. Mengapa Imam Ghazali menyebut Bidayatul Hidayah? Bidayah itu permulaan, Bidayatul Hidayah, hidayah itu petunjuk. Jadi ada Bidayatul Hidayah, ada Nihayatul Hidayah. Bidayah. Jadi makamul bidayah adalah makamus salik. Makam orang di pemulaan itu adalah makam orang suluk. Nggih. Bidayah tuh ibaratnya berkendaraan itu apa ngarannya? Star kah? Awal-awal itu bidayah namanya. Lain nihayah. Nihayah itu finish, ujung. Jadi kitab Imam Ghazali itu namanya Bidayatul Hidayah. Nah, makamul bidayah itu isinya dua aja. Syariat, tarikat. Syariat, tarikat, syariat. Ilmu, amal. Hadir di majelis ilmu, mudahan bulik kawa ma'amalakan. Amin ya Allah. Jangan tinggalkan ilmu dan jangan tinggalkan amal. Ini nang dua ini jangan dipisah. Ilmu dengan amal munya pisah, itu sudah kada ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa di dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu apa? Sirat itu artinya jalan. Dikehendaki jalan itu adalah ad-din. Karena agama ini seperti jalan. Orang yang beragama, orang yang punya jalan. Hidup jangan kada beragama. Berarti orang tuh kada ada isi jalan. Nah, jalan ke surga. Jalan kepada Allah, kepada ridanya Allah, rahmatnya Allah. Kita bersyukur kita orang yang beragama. Cuma agama banyak.
agama ini, agama itu, agama ini, agama itu. Kita bersyukur lahir agama kita Islam. Agama Islam itulah yang disebut namanya siratal mustaqim. Nang lain tuh ekstrem kanan, ekstrem kiri, tajun kanan, tajun kiri, simpang kanan, simpang kiri. Jalan-jalan cuma jalannya sasat. Jalan-jalan cuma jalannya sariki urang. Nah, dinta jalan Islam ini siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu isinya dua, syariat dengan tariqat, ilmu dengan amal. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal itu adalah maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim itu dimurkai atas mereka. Siapa maghdubi alaihim? Orang Yahudi. Mereka membaca Taurat, mereka tahu Nabi akhir zaman ismuhu Ahmad, ismuhu Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, ya kah, dengan mukjizat, dengan Al-Quran, ternyata orang-orang Yahudi sedikit nang beriman kepada Nabi Muhammad. Berarti mereka bisa membaca kitab cuma kada memakai. Jakanya memakai beriman lawan Nabi Muhammad. Nah, berarti pahamannya ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal namanya maghdubi alaihim. Mudahan dosa diampuni Allah. Nah, jadi kada gegampangan orang alim nih nah tahu cuma melanggar. Jadi kafirnya ahlul kitab lebih jahat daripada kafirnya orang Abu Jahal. Abu Jahal dah pernah baca Taurat, Abu Jahal dah pernah membaca Injil. Mereka penyembah berhala. Berbeda dengan orang Yahudi di Madinah, mereka menyembah Allah, mereka tidak menyembah berhala. Cuma sayangnya ya tadi teh kada beriman lawan Nabi kita Muhammad. Anu kada memakai bahasa kita nang kabura maktan indallah dah. Nah iya tetap berilmu cuma kada memakai. Mudahan ditolongi memakai. Jadi satu, syariat jangan dipisah dengan tarikat, tarikat jangan dipisah dengan syariat. Ilmu jangan dipisah dengan amal, amal pun jangan dipisah dengan ilmu. Kita paling bilang, apabila amal, ini beramal bilang, katuju beramal, cuma sayangnya ilmunya kadede, ya kah? Anu lilihatan aja, kada umpat bade dengar. Jadi ilmu, amal, beramal, cuma kada berdasarkan ilmu. Itu namanya dolin. Dolin itu artinya sesat. Siapa dalil? Di kitab tafsir itu Nasrani. Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani itu beribadah, seluruh ibadahnya itu tidak berdasarkan ilmu. Ya kan? Nyembah salib, nyembah hampatung, cari'i. Adalah Nabi Isa menyuruh ayatnya sambahlah aku, sebuting ayat kadada. Jadi mereka itu beramal tidak berdasarkan ilmu, menurut kehendak saurang. Nah, genta. Ilmu tanpa amal maghdubi alaihim, seperti orang Yahudi. Amal tanpa ilmu namanya dolin, sesat. Contohnya orang Nasrani. Orang Islam bukan orang Yahudi. Orang Islam bukan orang Nasrani. Orang Islam berilmu dan beramal. Jadi sekali lagi, ilmu dengan amal seperti
dua sisi mata uang, jangan hilang sebelah gambarnya kada payu duit. Nah ditata dintu juga syariat dengan tariqat dinta syariat itu ibaratnya dapat undangan kurang kawin. Nah ada denahnya ya Allah, cuma punya kada manunti seumur hidup pada sampai rumah mempelai, punya kada menjalani. Nah menjalani itu nah mengamalkan yang didenah nih, nah ini namanya tarikat ngarannya. Mudahan paham. Kada nang pandir nang pintar pandir aja ya kan, punya pintar pandir aja nang kayak orang kawin juga betul tengah malaman berrayuan kode mau jadi anak nang jadi anak tuh nang ranainya gawinya tuh nah gawinya mudahan paham lah nang tuh aja apa nang paham tadi pundukan nggak pahamnya kecuali mang kasap aja. Nah jadi sekali lagi makamul bidayah, makamnya orang suluk nang kayak kita nih nah dua buting jadi kekancangi hadir ke majelis ilmu agama cangkal mudahan tunggal ikitan kawa ma'amalakan amin nang nyata nang wajib diamalkan. Nah ditata jadi itu sudah bersyariat sudah bertarikat sudah bersyariat sudah bertarikat sudah. Nah jadi tinggal kita nang istiqomahnya aja lagi, sabarnya aja lagi. Nah dinta sabar dinta itu tuh Habib Abdullah Al-Haddad memadahkan sabar itu 4. Orang sabar itu 3 sih dia 4. Di mana sabarnya? Sabar atas istiqomah. Jadi istiqomah kita pun harus sabar. Kita ini terkadang ya tadi teh anu panas tahi ayam tajua ka panas tahi ayam maitih orang rami mengaji umpat mengaji hingga tuh kada terlihat lagi tuh panas tahi ayam ngarannya beramal masya Allah sekali duduk 3 juz sekali kada baca 3 bulan udah baca Quran. Ini dirasa-rasa masing-masing kita nih panas tahi ayam. Nah ditata kita nih tahu wae ganal pahala baca Quran tuh tahu, bersedekah tuh tahu, cuma tagawilah. Nah jadi kita nih syariat kehilangan tarikat, ilmu kehilangan amal, bebaju cuma kada dipakai seumur hidup berarti lanjang. Itu seumur hidup berarti lanjang. Nah itu. Nah itulah anu gambarannya lah, gambaran antara syariat tarikat ilmu dengan amal. Keduanya ini jangan dipisah. Inilah dua kaki pat. Munya hilang sebuting kaki ngalih berjalan. Apalagi hilang keduanya, beilmu kada, beamal kada. Itu parah sama sekali itu. Dan buah dari keduanya, buah dari syariat lawan tarikat, buah daripada ilmu dengan amal, atau buah daripada bidayatul hidayah. Nah, apa buahnya? Apa buahnya? Adalah hakikat. Dan di dalam hakikat lahir ma'rifatullahi khassah, ma'rifah kepada Allah nang khassah. Nah lahirlah hakikat dengan ma'rifat. Nah ujar Imam Ghazali, hakikat dengan ma'rifat ini masuk di dalam nihayatul hidayah. Inilah disebut namanya makam nihayah. Nah jadi makam nihayah, kalau orang menyambat makam wasil ya, makam orang nang sampai, orang nang wasil tuh orang nang sampai ke mana? Sampai ke hakikat. Sampai ke mana? Sampai ke makrifat. Itu nang di dalam Al-Qur'an tenang waman yu'tal hikmata faqad utiya khairan
katsira. Siapa orang yang diberi akan ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ya ilmu hakikat nang asrar-asrar gitu nah. Nah, itu fakat utiya khairan katsira. Maka sungguh inya diberi akan kebaikan nang banyak. Nah, itu tak dapat oleh-oleh ya kah orang nang menghadap Allah diberi ilmu hakikat, diberi orang ilmu makrifat, diberi orang. Nah, antara bidayah nih nah lawan nihayah inya kawa digabung, antara start dengan finish, antara awal dengan akhir. Orang tua bahari menyambat, orang tua bahari tah siapa si tariqat itu tatajun di dalam syariat. Jadi tarikat itu masukkan ke dalam syariat, karena munya disambat syariat orang itu bertarikat ya kah, karena al-alim man ya'mal bi ilmih. Takrif orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmu. Berarti mun kada mengamalkan ilmu kada alim lagi. Nah dinta. Kemudian ilmu makrifat itu masuk ditajunakan orang ke dalam hakikat. Lalu timbul istilah apa yuk syariat dengan hakikat. Supaya paham nih. Tadi makamul bidayah itu nang timbul dua, memang duaannya di makamul bidayah, syariat tarikat, tarikat syariat, syariat tarikat, ilmu amal, amal ilmu. Mudahan istiqomah nang dua gini nih, ilmu amal, amal ilmu nih, istiqomah syariat tarikat, tarikat ini jangan dipisah gini nih. Munya dipisah patah batis, munya hilang kedua-duanya kada bebatis. Nah, jadi oleh karena itu ini nang dua ini kada kawa dipisah di makamun bidayah. Nah, ketika orang itu sampai di makam nihayah hakikat dengan makrifat ya kah, maka si makrifat itu tinggalam di dalam hakikat dan tarikat tinggalam di dalam syariat, maka timbullah makamul bidayah wan nihayah, disebut namanya syariat lawan hakikat. Ya nang iya kana abudu wa iya kanas ta'in, hanya engkau ya Allah kami sembah. Nah syariat tak. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau ya Allah yang menolongi kami. Mun kada pian menolongi kada kawa beribadah. Jadi iyyaka na'budu makam syariat, tarikat masuk di dalam. Wa iyyaka nasta'in itu adalah makam hakikat. Nah, makrifat masuk di dalam. Yang timbul dua aja lagi, syariat dengan hakikat. Ini kadakawa dipisah jua di dalam makamul bidayah wan nihayah. Orang yang bersyariat kada berhakikat seperti badan kada ada rohnya. Badan mun kada beroh mati, jenazah, mayat. Nah, atau kita paling hakikatnya harat, pandir ketuhanan harat, cuma sembahyang subuh parah ya, bejuhur kada, beesar kada, surat pacar di kantong pulang, masalah ketuhanan lantih banget. Ada aja makhluk nang sama kita, nang ilmu nang sabuku gitu tuh, sabuku pangarannya, jangan sabuku dua buku. Nya kada kau dipisah, sebagaimana di makamul bidayah ilmu dengan amal kada kawa dipisah, di tujuan makamun nihayah syariat dengan hakikat dak kawa dipisah. Kalau mantang-mantang wasil
mantang-mantang makrifah lawan Allah ampih li sembahyang leh. Lain mantang-mantang ke hakikat leh, disipak syariat leh, lain. Itu lain ihdinas siratal mustaqim. Jangan dipisah antara syariat dengan hakikat. Sebagaimana roh dengan jasad jangan dipisah. Jasad tanpa roh jenazah namanya, bangkai namanya, mayat namanya. Roh tanpa jasad hantu. Atau tak kasar sedikit, hantu, gentayangan hantu. Jadi mun ada orang pandir hakikat harat bener sembahyang kada tuh hantu tak kada mau nya kada duanya jalan ini, kada duanya jalan. Jadi jangan dipisah roh tanpa jasad gentayangan hantu namanya, jasad tanpa roh bangkai namanya. Oleh karena itu ujar Imam Malik mun kada salah, siapa orang bersyariat kada berhakikat itu tafassaka, orang tuh fasik, ya kah? Atau orang itu berhakikat cuma kada bersyariat, itu tazandaka, itu bisa kafir zindik. Kada kawa dipisah. Nah itu tak. Nah inilah orang kata-kata ulama, ujar ulama, ada yang memadahkan itu hadis Nabi Muhammad, cuma hadisnya dhaif. Ada yang memadahkan itu perkataan sufiyah, orang-orang ahli tasawuf kepada murid-muridnya. Apa jar? Asyariat aqwali. Syariat itu adalah perkataan-perkataanku. Perkataan berarti ilmu. Wat tarikat af'ali, tarikat adalah af'alku, amal-amalku. Nah, berarti tarikat itu amal. Asyariat aqwali wat tarikat af'ali wal hakikat hali. Hakikat itu halku, hatiku, halku. Wal ma'rifat ra'sumali, sedangkan ma'rifah adalah modal hartaku. Cocok jir orang bahari, syariat itu ibaratnya nyiur kayak sabut lo. Nah imbah sabut napa? Kerongkong diulah orang Cicibuk menabuk beres nih sana, atau diulah orang memanggang iwak, ya kan? Atau diulah tabungan bisa juga. Nah jadi syariat itu seperti sabut, tarikat seperti kerongkong nyiur, hakikat seperti nyiurnya. Adapun makrifat santan garis miring minyaknya. Itu orang bahari tak. Jadi syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Mudahan kawa menjalani. Bidayatul hidayah dua isinya, syariat dengan tarikat. Nihayatul hidayah dua isinya, hakikat dengan makrifat. Jadi ada bidayah, ada nihaya. Mudahan kita kawa menjalani, ya kah? Sebagaimana badan kita senang, kita musafir. Karena musafir itu artinya nampak. Di dalam nampak itu sesuatu nang kada tahu jadi tahu. Itu tuh nang kita kekanakan ketujuh banget bekakan deraan inya. Kakan kemana-mana kayaknya. Ada nang orang Sumatera ke Kalimantan, bahkan deraan ya. Karena ada kebanggaan, ada kehimungan di mana yuk mengetahui tempat nang inya kada tahu. Ya nang begambar-gambar tak. Nah, begambar di Banjarmasin, di Jogja, di Surabaya. Nah, itu hanya daerah kita. Karena begambar di Mesir. Di ganang Firaun situ tak. Umpama di Mesir, di Turki, di Mekah, di Madinah, dibasuh, diandak di dinding.
Bertulisan Mesir, Mekah, Madinah, Turki, Baitul Maqdis, pada kegampangan Singapura, Malaysia. Kebanggaan orang ketujuh nang bekandaraan musafir tuh ada kebanggaan, di mana kebanggaannya sesuatu kada tahu menjadi tahu. Siapa kada senang. Nah kehendak ulun jangan awak aja musafir. Mudahan kita punya roh, ya kah? Kita punya badan, punya roh. Mudahan kita kawa membawa ibadah kepada Allah. Ya kah? Akal kita nih nah. Ya kalau antak sudallah, badan kita antak budallah, hati kita antas hadallah. Mudahan kawa membawa beramal. Jangan awak haja musafir, mudahan hati kita pun musafir kepada Allah. Innamas saliku ilallah wa huwal qalbu. Hanya saja orang nang musafir kepada Allah, suluk kepada Allah adalah hati. Al qalbu kal faris wal badan kal faras. Bermula hati seperti joki, sedangkan badan kita seperti kuda. Seperti kita punya badan diisi mobil, kita supir kendaraan, kereta api kita masinisnya, pesawat kita pilotnya, kapal kita nahkudanya. Nah ternyata badan kita nih kayak pesawat, badan kita nih kayak kapal. Kita punya hati itu pilot, hati itu masinis, hati itu supir, hati itu joki. Mudahan hati kita kepada Allah. Bawa awak ke tempat ibadah nih semacam ini nih. Nah ini awak kita parkir di masjid. Nang ianya hati kita menghadap Allah. Mudahan dosa diampuni Allah. Amin ya Allah. Nah jadi oleh karena itu orang yang di dalam bidayah disebut namanya sair. Sair itu berjalan. Adapun orang yang wasil namanya ta'ir. Ta'ir itu orang yang terbang. Orang yang terbang dengan orang yang berjalan berbeda. Itulah orang nang suluk dengan orang nang wasil. Jadi makam suluk itu adalah sairuna ilallah, orang yang berjalan kepada Allah. Adapun orang nang makam wasil itu adalah at-tairuna fillah, mereka terbang di dalam rahmatnya Allah. Mudahan kita sampai ke sana. Amin ya Allah. Sebagaimana sampai ke Turki, ke Mekah, mudahan sampai ke makrifah kepada Allah. Nah dalilnya ada. Semakna ini isyarat firman Allah Ta'ala pula, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah, seret tauhid. Wastaghfir li dzambika, seret fikih. Walil mu'minina wal mu'minat, seret itu tasawuf. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu iman. Wastaghfir li dzam, minta ampunlah kepada Allah karena dosa engkau. Mudahan dosa kita diampuni. Itu fikih, makrifatu halal wal haram. Mun kada tahu di mapah nak minta ampun. Walil mu'minina wal mu'min, dan ampuni juga Allah orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, mudahan dosa diampuni. Itu ihsan, itu tasawuf. Kada seorang haja tuh surga, mudahan nang lain surga juga. Nah kemudian maka atas demikian itu inggan situ sallallahu alaihi Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji. Mudahan anak cucu kita salih salihah. Mudahan mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagha qasidana Madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balagha qasidana waghfir lana ma madha karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah ulun minta doa pian seberataan, insyaallah sore ini ulun berangkat umrah insyaallah. Insyaallah tetap dia belajaran kada libur.
nggih ada yang guru kena yang mengganti. Akan doakan ulun mudahan sehat, selamat nggih dan umrahnya mudahan diterima Allah. Nggih mudah-mudahan yang hadir seberatan mudahan umrah haji juga. Amin. Taqabbalallahu minkum